Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Kita lanjutkan cerita Pak Yanto, kiriman murid beliau Bang Hendra Supriyatna, tentang kisah masa muda Pak Yanto yang menjadi musyafir keliling Indonesia pada tahun 70-an. Dan episode kali ini adalah episode tambahan dan terakhir dari perjalanan Pak Yanto keliling Nusantara untuk menancapkan paku emas. Setelah mendampingi pamannya ke Banten, Yanto kembali ke pedalaman Baduy untuk bertemu pujaan hatinya, Lilis. Bagaimana kisahnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Setelah Yanto berpamitan kepada pamannya untuk pergi ke perkampungan Baduy dalam, dia pun bergegas melangkah dengan agak cepat karena firasatnya yang tidak enak. Akhirnya, pada malam hari, Yanto telah sampai ke wilayah Baduy dengan mengenakan pakaian serba hitam dan ikat kepala untuk menghormati suku Baduy. Dia sangat mirip sekali dengan warga Baduy. Tanpa mengenakan alas kaki, Yanto terus masuk ke wilayah Baduy dalam. Hatinya sudah tidak sabar ingin bertemu dengan ayah angkatnya, Pak Puun, ibu dan adik angkatnya. Tentu saja juga bertemu Lilis, karena Lilis merupakan pujaan hati Yanto, sampai dia rela menolak setiap gadis yang dia temui di perjalanannya. Padahal gadis yang menyukainya bukanlah gadis sembarangan, termasuk Putri Saranjana. Yanto terus melangkah dengan perasaan yang gelisah. Ya Allah, hatiku semakin gelisah. Ada apa sebenarnya? Ucap Yanto dalam hati. Sampailah langkah kaki Yanto di depan rumah yang dia kenal, yang tidak lain adalah rumah ayah angkatnya, Pak Puun, ketua adat kampung Baduy. Segera dia mengucap salam di depan rumah Pak Puun. Sampurasun. Dan dijawab oleh istri Pak Puun yang tidak lain adalah ibu angkat Yanto. Rampes. Alangkah kagetnya ibu angkat Yanto ketika melihat Yanto sudah berdiri di depan pintu dengan gagahnya, memakai ikat kepala Baduy dan baju hitam pemberian Pak Puun. Dia semakin terlihat dewasa. Bu, ini Yanto. Yanto, ya ampun nak. Yanto langsung mencium tangan ibu angkatnya. Ibu angkat Yanto menangis saat melihat Yanto kembali setelah menyelesaikan tugasnya. Sudah sangat lama sekali kamu akhirnya datang ke sini lagi nak. Apakah tugas dari kakek kamu sudah selesai nak? Sudah bu. Bapak kemana ya bu? Bapak sedang berada di rumah Pak Jaro. Cepatlah kamu temui bapak di sana nak. Kedatangan kamu sudah ditunggu di rumah Pak Jaro. Sebenarnya ada apa ya bu? Kalau boleh Yanto tahu? Lebih baik kamu cepat ke rumah Pak Jaro nak. Ibu tidak bisa menjelaskan. Yanto meletakkan tasnya dan segera melangkah ke rumah Pak Jaro yang tidak lain merupakan ayah dari Lilis. Entah mengapa, jantung Yanto bergetar hebat dan dia merasakan sesuatu telah terjadi kepada Lilis. Dengan cepat Yanto berlari hingga tak lama kemudian sampailah dia di rumah Pak Jaro. Di sana terlihat Bapak Puun, bapak angkat Yanto, dan para warga yang berkumpul di rumah Pak Jaro. Sampurasun. Dan dijawab oleh para warga. Pak Puun yang melihat Yanto datang sangat kaget. Pak Puun segera bangkit dari duduknya dan menghampiri Yanto lalu memeluknya. Yanto, lama sekali kamu baru datang nak. Bagaimana kabarmu dan bagaimana tugas dari kakekmu? Yanto baik-baik saja pak. Tugas dari kakek telah selesai. Ini sebenarnya ada apa pak? Kenapa ramai sekali? Semua baik-baik saja kan? Di mana Lilis pak? Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara memanggil nama Yanto dengan lirih. Rupanya itu adalah suara Lilis yang sedang terkulai lemas di dalam rumah Pak Jaro. Dia hanya bisa memanggil-manggil nama Yanto. Yanto yang mendengarnya langsung masuk ke rumah Pak Jaro. Seketika, Yanto terpaku karena kaget melihat Lilis yang terkulai di kasur dengan tubuh yang kurus. Nampak Pak Jaro sedang berada di sampingnya. Lilis, mendengar panggilan Yanto, seketika Lilis melirikkan pandangan matanya ke arah Yanto. Wajahnya sangat pucat. Lilis tersenyum dan memanggil Yanto dengan suara yang sangat lemah.
Seketika Pak Jaro melihat ke arah Yanto dan hanya menangis melihat keadaan Lilis. Yanto langsung menghampiri dan bersimpuh di samping Lilis. Terlihat wajah bahagia Lilis meski dalam keadaan yang lemah, karena Yanto telah menepati janjinya untuk datang menemuinya setelah tugasnya usai. "Kang Yanto, akhirnya Kang datang. Lilis selalu menanti Kang Yanto setiap hari, berharap Akang datang. Tapi Lilis sekarang sudah sangat senang Kang Yanto sudah datang. Kang, maafkan Lilis ya. Lilis sudah gak kuat dengan sakit ini." "Bertahan, Lis. Pak Jaro, sebenarnya apa yang terjadi dengan Lilis, Pak?" Pak Jaro sambil menangis menjawab pertanyaan Yanto. "Lilis mempunyai penyakit bawaan dari kecil, dan ketika kambuh, dia sering memuntahkan darah, Nak. Ketika kamu pergi dari desa ini meninggalkan Lilis, setiap hari dia selalu menunggumu di depan gapura masuk desa, berharap hari itu kamu pulang, Nak. Sampai akhirnya kondisi kesehatannya menurun, dan puncaknya pada tahun kemarin, sakitnya Lilis kambuh lagi. Dia terus-terusan sakit dan batuk hingga mengeluarkan darah." Ucap Pak Jaro yang menangis menjawab pertanyaan Yanto. Seketika Yanto langsung memeluk Lilis yang terbaring di kasurnya. Diangkatnya tubuh Lilis dan Yanto memeluknya sambil meneteskan air mata. "Kang, Akang jangan menangis. Lilis sudah sangat bahagia bisa melihat Akang lagi. Lilis akan menunggu Akang di tempat lain. Lilis sayang sama Akang. Lilis akan menunggu Akang di tempat lain, Kang," ucap Lilis dengan suara kecil sambil menahan rasa sakit yang dia rasakan. Lilis mengeluarkan air mata, namun bibirnya tersenyum melihat Yanto. "Lis, jangan tinggalkan Akang, Lis. Akang sudah menepati janji Akang untuk kembali pada Lilis. Lilis harus sembuh." Dengan wajah tersenyum dalam dekapan Yanto, nafas Lilis berhenti. Begitupun detak jantungnya berhenti. Lilis memejamkan matanya untuk selamanya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan Yanto. Seketika badan Yanto bergetar hebat. Dia mencoba menahan tangis, namun apa daya air matanya terus keluar. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Seketika tangis pecah di antara orang-orang yang ada di sana, tidak terkecuali Pak Jaro dan Pak Puun yang menangis melihat kejadian ini. Pak Puun melihat Yanto yang masih memeluk Lilis, lalu keluarlah air mata dari Pak Puun dan warga lainnya. Yanto membaringkan tubuh Lilis di kasur dan mengelus rambutnya. Pak Puun menghampiri Yanto untuk menenangkannya. "Yang sabar ya, Nak. Mungkin ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kamu sudah menepati janjimu sebelum Lilis pergi. Sebenarnya Bapak merasa kasihan pada Lilis karena harus menanggung penyakit ini. Dia berusaha bertahan hanya demi bisa melihatmu lagi, Nak Yanto. Dan sekarang harapannya telah terpenuhi. Ikhlaskan dia seperti Lilis mengikhlaskanmu. Sekarang Lilis sudah bahagia karena kamu sudah datang, dan semoga Lilis tenang di sana." Yanto hanya diam melihat wajah Lilis dan mengusap air mata yang masih ada di bawah kelopak matanya. "Yang tenang ya, Lis. Akang sudah datang dan menepati janji Akang. Akang juga sayang sama kamu, Lis. Yang tenang di alam sana. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menempatkan Lilis di tempat yang indah," kata Yanto sambil mengelus rambut Lilis dengan berderai air mata. Pak Jaro lalu memberikan kain kepada Yanto untuk menutupi tubuh Lilis dan wajah Lilis. Yanto membuka kain tersebut dan langsung menutup tubuh Lilis sampai terakhir bagian wajahnya. Terbayang kenangan Yanto dengan Lilis ketika awal pertemuan di sungai dan di rumah Pak Puun. Senyum Lilis yang manis ketika berada di ladang dan bertatapan dengannya. Senyum bahagia Lilis membekas di ingatan Yanto. Kembali keluarlah air mata Yanto ketika terbayang masa lalu bersama Lilis. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Yanto menutup semua wajah Lilis dengan kain, seketika Yanto tertunduk dan beristighfar. Yanto ingat ketika kakeknya menyuruhnya untuk banyak beristighfar dan selalu menerima keadaan dengan ikhlas. Ternyata inilah maksudnya. Yanto bangun dan nampak tubuhnya masih bergetar. Yanto keluar dari rumah Lilis dan duduk di depan rumahnya karena dia tidak tahan jika terus di dalam. Yanto terus ditenangkan oleh Pak Puun, sedangkan warga lainnya mengurus jenazah Lilis dan akan dikebumikan sesuai adat besok pagi.
Sabar ya nak, Lilis sudah bahagia di alam lain. Bapak merasa kasihan karena dia terus menahan rasa sakitnya menunggumu datang. Dan sekarang penderitaannya telah berakhir, ucap Pak Puun. Iya Pak. Karena merasa kasihan dengan Yanto, akhirnya Pak Puun mengajak Yanto untuk pulang ke rumahnya dan istirahat di rumah Pak Puun. Karena esok hari harus mengurus jenazah Lilis yang akan dikebumikan secara adat. Yanto yang sangat lemas bahkan harus dibantu oleh warga untuk bangkit dan menuju ke rumah Pak Puun. Sesampainya di rumah Pak Puun, Yanto masih terlihat bergetar dan sangat lemas. Ibu angkatnya melihat ke arah Yanto dan menangis ketika mendengar Lilis telah meninggal dunia. Akhirnya Yanto dibawa masuk ke kamar yang dulu pernah Yanto tempati. Badannya dibaringkan oleh warga karena Yanto terlihat begitu lemas. Badannya bergetar, air matanya terus keluar. Singkat cerita, tertidurlah Yanto dan dalam tidurnya dia bermimpi didatangi oleh Lilis. Kang, Akang jangan menangis. Lilis sudah sangat bahagia. Kalau Akang terus menangis, Lilis juga akan ikut sedih, Kang. Ikhlaskan Lilis dan Lilis akan tunggu Akang di tempat lain. Akang jangan sedih ya, ucap Lilis sambil tersenyum. Seketika Yanto terbangun dari mimpinya dan ternyata sudah masuk waktu subuh. Dengan badan yang masih lemas, Yanto bangun dari tidurnya dan langsung ke belakang rumah untuk mengambil air wudhu, kemudian sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, Yanto berdoa dengan lantunan doa yang membuat air matanya tidak keluar lagi. Ya Allah, Gusti yang Maha Suci, kalau ini sudah takdir dari Engkau, saya ikhlas. Tempatkan dia di tempat yang indah ya Allah. Saya ikhlas atas kepergiannya. Saya ikhlas ya Allah. Saya ikhlas. Selesai berdoa, pagi pun tiba. Nampak Yanto sudah terduduk di depan rumah Pak Puun. Pak Puun pun menegur Yanto yang tampak tatapannya kosong ke depan. Nak Yanto, ayo ikut Bapak. Kita bantu proses pemakaman jenazah Lilis. Iya Pak. Yanto, Pak Puun dan Bu Puun berjalan menuju rumah Pak Jaro. Setelah sampai di rumah Pak Jaro, Yanto pun hanya terdiam sambil melihat tradisi adat Baduy mengurusi jenazah Lilis. Setelah semuanya beres, jenazah diangkat oleh para keluarga Pak Jaro. Sedangkan Yanto hanya mengikuti dari belakang dan melihat Lilis untuk yang terakhir kalinya. Tiba-tiba, Pak Jaro yang sudah turun ke dalam liang lahat memanggil Yanto. Nak Yanto, turunlah ke sini. Ini adalah permintaan Lilis ketika dia berbicara pada Bapak, nak. Dia ingin kamu dan Bapak yang mengangkat Lilis masuk ke dalam liang kuburan ini. Yanto pun langsung turun. Warga langsung memberikan tubuh Lilis yang sudah dibungkus dengan kain. Nampak Yanto mulai bergetar, namun coba dia menahannya dan langsung diarahkan masuk ke dalam liang lahat. Yanto berbisik di dekat kepala Lilis. Saya ikhlas, Lis. Saya ikhlas. Tenanglah kamu di alam sana. Semoga Gusti yang Maha Suci menempatkanmu di tempat yang indah, Lis. Akang sayang sama kamu. Yanto langsung berdiri dan naik ke atas. Warga mulai memasukkan tanah menutupi tubuh Lilis. Yanto pun membantu warga lainnya hingga tertutuplah kubur Lilis dengan tanah. Warga Baduy meratakan kembali tanah tanpa ada gundukan dan juga tidak ada papan nama. Semuanya seperti semula, rata dengan tanah. Satu persatu warga meninggalkan area pemakaman dan tinggallah Yanto sendiri karena Pak Jaro diajak oleh Pak Puun. Mari Pak Jaro, gak apa-apa, tinggalkan Yanto sendiri. Mungkin dia masih ingin dekat dengan Lilis. Setelah Pak Jaro dan Pak Puun berjalan meninggalkan Yanto, Yanto yang berdiri di hadapan kuburan Lilis langsung menengadahkan mukanya ke atas dan berucap, semoga tenang di alam sana, Lis. Akang ikhlas. Sampai bertemu lagi, Lis. Yanto pun membuka matanya dan langsung berbalik meninggalkan pemakaman menuju ke rumah Pak Puun. Singkat cerita, sampailah Yanto di rumah Pak Puun dan memberikan salam lalu masuk. Yanto mencium kedua tangan Pak Puun dan Bu Puun. Yanto masuk ke kamarnya untuk mengambil tas yang isinya sebuah golok Baduy. Dia langsung duduk di dekat Pak Puun. Pak, maaf, ini golok Bapak. Yanto kembalikan. Golok ini sudah menemani Yanto di perjalanan selama melaksanakan tugas. Kakek berpesan kepada Yanto
bahwa Yanto harus mengembalikan golok ini kepada bapak, karena ada ahli waris, si Ujang, yang suatu saat akan menjaga desa ini. Dengan helaan nafas panjang, Pak Puun pun berbicara kepada Yanto sambil mengambil golok yang Yanto berikan kepada Pak Puun. Iya nak, terima kasih. Kamu telah menjaga golok ini dengan baik. Setelah ini kamu hendak kemana nak? Mungkin Yanto akan ke Gunung Salak beberapa hari untuk menenangkan hati dengan berzikir pada Yang Maha Suci, Pak. Baiklah nak, jagalah dirimu baik-baik. Mainlah kapanpun kesini kalau kamu mau. Jenguklah kami berdua. Iya Pak, Bu, Yanto sudah menganggap bapak dan ibu sebagai orang tua Yanto sendiri, juga Ujang sebagai adik Yanto. Jang, jaga emak dan bapak ya. Selalu menurut apa yang dikatakan emak dan bapak. Iya A, Ujang akan selalu menuruti apapun permintaan bapak dan ibu. A gak punya apa-apa buat Ujang, tapi simpanlah gelang akar hitam ini dan pakailah. Ini kepunyaan kakakmu dulu yang dititipkan kepada Lilis dan diberikan kepada AA. Ujang simpan ya. Pak, Bu, Yanto pamit. Yanto pun mencium tangan Pak Puun dan Bu Puun, lalu diusap kepala Yanto. Yanto berdiri dan mengucapkan salam. Semuanya pun ikut berdiri dan mengantar Yanto dengan lambaian tangan. Yanto akhirnya berjalan dan terus berjalan. Dan ketika Yanto berbalik, terlihatlah bayangan Lilis yang sedang melambai-lambai sambil tersenyum kepadanya. Yanto pun membalas senyumannya dan melambaikan tangannya seperti saat dulu perpisahan dengan Lilis. Apapun yang kita rencanakan, sehebat apapun rencana yang kita buat, tapi ingat, rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah indah. Walaupun kita kehilangan apa yang kita sayang, ikhlaslah. Pasti ini jalan yang terbaik untuk kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang pada hamba-hambanya yang sabar. Teruslah mengingat namanya dalam hati, niscaya semua akan berjalan dengan baik. Saya Yanto hanya manusia biasa yang memiliki perasaan dan cinta. Selalu ada hikmah di setiap kejadian. Teruslah beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian akhir perjalanan kisah Pak Yanto dalam menancapkan 9 paku emas. Apakah ada kisah lagi dari beliau? Kita tunggu kiriman cerita dari Bang Hendra. Baiklah, semoga bisa menghibur dan bisa menjadi renungan untuk kita semua, serta dapat mengisi waktu sebelum tidur kalian. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, biasa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.